Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Aulia Syaputri Wididara dengan NIM 252141016, Prodi Manajemen Zakat Wakaf, Universitas UIN Raden Mas Said, Surakarta. Kali ini aku ingin menjawab beberapa pertanyaan dalam mata kuliah ilmu fikih untuk menunjang nilai UTS. Terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pengertian dari ilmu fikih. Yang kedua, jelaskan kaidah fikih dalam masalah ibadah, dan sebutkan dan jelaskan 4 mazhab dalam Islam. Nomor 1, jelaskan pengertian dari ilmu fikih. Fikih itu secara bahasa artinya faham atau pemahaman yang mutlak. Sedangkan menurut istilah secara umumnya, fikih ini artinya memahami ilmu agama yang terdiri dari fikhu ibadah, fikhu jinayah, dan fikhu muamalah. Sedangkan secara istilah, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah, yang artinya fikih secara istilah berarti ilmu mengenal hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang jelas. Nah, tadi sudah aku kasih tahu bahwa ilmu fikih secara istilah itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah yang terkait dengan amalan-amalan atau amaliyah seperti sholat, haji, dan niat, dan didapatkan melalui ijtihad dari dalil-dalil yang terperinci seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kaidah fikih dalam masalah ibadah. Kaidah fikih dalam masalah ibadah ini bunyinya al-aslu fil ibadati tauqifu at-tahrim, yang artinya hukum asal dari ibadah adalah tawakuf, yang artinya diam sampai datang dalil. Ya, nah, jadi maksudnya adalah bahwa semua ibadah ini pada awalnya itu haram sampai datang perintah. Jadi setelah ada perintah baru diperbolehkan gitu. Nah, perkataan tadi ini itu merupakan perkataan dari Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Siapa sih Ibnu Hajar ini? Ibnu Hajar ini merupakan ulama besar Syafi'i yang menjadi rujukan bahwa jika tidak ada dalil maka sesuatu itu tidak boleh dilakukan. Artinya pada dasarnya ibadah ini semuanya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Selain itu, Ibnu Hajar juga bilang bahwa anna takriri fil ibadati in ma yukhaf an tauqif, yang artinya penempatan ibadah diambil dari tauqif atau adanya dalil. Jadi semuanya itu harus nunggu perintah dulu baru boleh dilakukan. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak anjuran berwudu sebelum sholat yang tertera pada Quran surat I just want to say, All my fellas. Al-Maidah ayatnya aku lupa, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah dan tangan kalian sampai ke siku-siku, dan sapulah kepala dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Lalu untuk pertanyaan ketiga, sebutkan 4 mazhab dalam Islam. Sebenarnya terdapat banyak sekali mazhab-mazhab seperti mazhab Jafari, mazhab Zaidiyah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Zahiri. Namun kita akan membahas tentang 4 mazhab yang terkenal aja, kayak mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, sama mazhab Hanafi. Yang pertama kita akan membahas tentang mazhab Hanafi, yang pendirinya merupakan Imam Abu Hanifah atau Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zawti yang lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah. Nah, Kufah ini itu merupakan kota besar tumbuhnya ilmu dan tempat berkembangnya budaya lama, serta tempat munculnya masalah politik dan dasar-dasar kaidah, dasar-dasar akidah maksud aku. Nah, ayahnya Ibu Hanifah ini merupakan
pedagang, saudagar besar yang cukup kaya raya gitu. Sehingga akhirnya Abu Hanifah ini ikut berdagang dengan ayahnya. Namun karena kecerdasannya yang amat pintar dalam berdagang ini, akhirnya dia itu sangat terkenal hingga menarik perhatian banyak orang. Salah satunya Asy-Syabi. Nah, Asy-Syabi ini mengarahkan Imam Abu Hanifah itu untuk mengarahkan kecerdasannya ini dalam hal ilmu, bukan hanya tentang jual beli saja. Namun memang sebenarnya pada awalnya Abu Hanifah juga sudah belajar ilmu agama seperti menghafal Al-Quran, mencari tahu tentang hadis dan lain-lain. Namun Asy-Syabi ini merekomendasikan kepada Abu Hanifah untuk lebih mengasah kemampuannya ini pada keilmuan. Hingga pada akhirnya ketika usia Abu Hanifah ini menginjak usia 22 tahun, Abu Hanifah ini turut serta untuk belajar pada Hamad bin Abi Sulaiman selama 18 tahun sampai Hamad bin Abi Sulaiman ini wafat gitu. Nah, apa sih yang dipelajari dari Hamad bin Abi Sulaiman ini? Yang Abu Hanifah pelajari pada Hamad bin Abi Sulaiman ini, dia mempelajari tentang fikih Iraqi yang merupakan saripati dari fikih Ali, Ibnu Mas'ud, dan fatwa An-Nakhai. Selain itu, Abu Hanifah juga belajar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar serta ulama-ulama lain di Mekah dan Madinah. Bahkan Ibnu Hanifah juga belajar dari murid-murid Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud yang merupakan sahabat-sahabat dari Rasulullah. Maka dari itu Abu Hanifah ini dimasukkan ke dalam golongan tabi'in. Seperti pada kitab I'anatut Talibin, bahwasannya Imam Abu Hanifah adalah seorang ahli ibadah, ahli zuhud, dan seseorang yang sudah mencapai tingkat ma'rifat kepada Allah. Lalu yang kedua ada mazhab Maliki. Pendiri dari mazhab Maliki adalah Malik bin Anas bin Abi Amar al-Asbahi al-Yamani yang lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Nah, Imam Malik ini lahir di keluarga yang tekun mempelajari hadis dan atsar, di mana pada saat itu seperti yang kita tahu tadi bahwa Imam Malik ini lahir di Madinah, yang Madinah ini merupakan pusat dari ilmu pengetahuan dan pusat negara Islam pada masa Khulafaur Rasyidin atau masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Imam Malik ini juga beliau mempelajari Al-Quran sejak dari kecil. Beliau sudah menghafal Al-Quran dan gemar sekali membacanya serta mengulik maksud dari isi Al-Quran tersebut. Kemudian beliau mulai mempelajari dan menghafal hadis serta pergi ke majelis Rabi'ah atas izin ibunya. Pada majelis Rabi'ah ini Imam Abu Malik ini merupakan siswa termuda yang mempelajari tentang fikih ra'yi. Setelah itu Imam Malik ini berguru kepada Abdurrahman bin Hurmuz selama 7 tahun untuk mempelajari perbedaan pendapat para ulama dalam bidang fikih dan fatwa. Selain itu, Imam Malik juga berguru pada Nafi dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Setelah mempelajari hadis dan fatwa para sahabat, Imam Malik mengadakan majelis di Masjid Nabawi yang dihadiri oleh para ulama dan tabi'in. Dan sebelum itu, Imam Malik ini meminta pengakuan ilmiah dari para ulama sebelum ia memulai majelisnya ini buat biar apa yang dia omongin ini valid gitu. Jadi dia butuh pengakuan dari para ulama ini supaya apa yang beliau syiarkan setelahnya itu memang betul adanya, bukan karangan atau memang ya ilmiah gitu, sudah dibuktikan. Nah, baru setelah itu Imam Malik mengumpulkan asar-asar pada sahabat, pada tabi'in seperti Ibnu Mas'ud. Dan setelahnya ia menyusun kitab hadis Al-Muwatta yang sampai saat ini menjadi referensi ilmu fikih.
Selanjutnya, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini memiliki nama asli yakni Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Nah, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Syafi'i ini lahir di kota Palestina pada hari Jumat di akhir bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Ketika Imam Syafi'i ini lahir, kebetulan Imam Hanafi itu wafat, sehingga bermuncullah istilah atau ungkapan telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain. Nah, Imam Syafi'i ini lahir dalam keadaan sederhana, ya bisa jadi dia itu bisa dibilang fakir, namun dia ini memiliki mazhab yang bagus. Tadi aja ibunya dari ya masih ada keturunan sama Rasulullah kan ya, karena kemudian ayahnya Imam Syafi'i ini meninggal ketika Imam Syafi'i masih kecil, hingga ibunya tadi Fatimah ini membawa Imam Syafi'i ke Mekah untuk belajar dan memasukkan Imam Syafi'i ini ke madrasah. Pada usia 9 tahun, Imam Syafi'i ini ternyata memang karena sangat pintar, jadi Imam Syafi'i ini bisa menghafal Al-Quran seluruhnya di usia yang masih sangat belia, yakni usia 9 tahun. Selanjutnya, Imam Syafi'i ini melanjutkan belajar kepada ulama besar di Masjidil Haram, yakni Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az. Karena Imam Syafi'i ini sangat pintar, makanya ketika dia berumur 15 tahun itu diperbolehkan untuk memfatwakan kepada masyarakat. Kemudian Imam Syafi'i ini mengetahui bahwa kota Madinah terdapat ulama besar yakni Imam Malik bin Anas. Kemudian ia tertarik untuk belajar kepada Imam Malik. Namun sebelum ia pergi ke Madinah untuk belajar atau berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i ini menghafal kitab karya Imam Malik ini yang judulnya kitab Al-Muwatta. Kemudian setelah ia menghafal seluruhnya dari kitab Al-Muwatta itu, baru dia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Nah, ketika sampai di sana itu dia kan karena sudah hafal, jadi dia karena dia punya kemampuan yang sangat bagus juga, dia ini sering kali diamanahi oleh Imam Malik untuk menjadi asistennya atau badalnya Imam Malik untuk mengajarkan kitab Al-Muwatta tadi. Selain itu, Imam Syafi'i ini juga tidak hanya belajar dari Imam Malik saja, namun ia juga belajar dari banyak ulama-ulama besar di Mekah, Madinah, Irak, dan Yaman. Lalu ia mulai mengembangkan mazhabnya di Irak atau di Baghdad, sehingga mulai tuh tersebar mazhab-mazhab Syafi'i. Lalu ia membentuk mazhab jadidnya dan melepaskan mazhab qadimnya di Mesir, serta mengimlakan kitab-kitabnya kepada muridnya. Jadi kitab-kitab yang sudah dia peroleh, ilmu-ilmu yang sudah beliau dapat ini dikitabkan, lalu diimlakan, didiktekan kepada murid-muridnya. Dan yang terakhir ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini memiliki nama asli Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asy-Syaibani Al-Marwazi Al-Baghdadi. Beliau lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Nah, ketika Imam Hambali ini lahir, beliau ini lahir dalam keadaan yatim piatu, sehingga dari kecil bilang sederhana, namun karena memiliki semangat yang sangat membara dan beliau ini sangat cinta sama belajar, sangat suka belajar, akhirnya keluarganya ini sangat mensupport untuk menjadi pemuka agama, sehingga Imam Hambali ini sudah dididik dengan terarah dari kecil untuk menghafalkan Al-Quran, hadis, fikih, asarus sabah, dan kisah-kisah Rasulullah. Lalu Imam Hambal ini pergi ke Basrah, Yaman, dan Mesir untuk belajar dari banyak guru. Nah, guru-gurunya ini ada
Husyaim bin Bisar, Abdul Razak bin Human, Imair bin Abdullah bin Khalid, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Bakar bin Laisi. Hingga akhirnya Imam Hambali ini menciptakan kitab yang judulnya Al-Musnad Ahmad ibnu Hambal.